Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bagaimana YouTuber gede pada kena mental stres, jadi ya pada rungkat semua. Oke, jadi di sini berdasarkan beberapa istilahnya YouTuber yang Sirtiman follow ya, yang Sirtiman ikuti ya, mungkin eh, bisa dijadikan bahan pembelajaran atau tambah wawasan ya sebelum ya kalian yang istilahnya mencoba cari duit online dari YouTube gitu atau nge-YouTube. Nah, di sini Firman ada dua aja soalnya yang gampang ini ketemu dua gitu. Jadi ini dulu. Jadi di sini pertama Vanessa Lau ya. Dia ini ya berawal dia dari ya mencoba ya, katanya dia saat itu pegawai entah itu fast food atau apa resto gitu. Dia nyoba menjadi YouTube ya. Berawalnya sih seperti itu, dia bikin konten tentang kosmetik dan kayaknya ya sambil kerja mungkin dia nggak inilah, jarang-jarang lah libur ya, pokoknya hasilnya nggak maksimal seperti itu. Nah, begitu dia ganti konten di channelnya tentang bisnis, tentang ya pokoknya bisnis online, sosial media gitu, produk digital. Nah, di sini dia mulai merasakan lonjakan, istilahnya lonjakan subscriber, karirnya bertambah bagus ya, sampai-sampai ya dia udah populer lah, udah punya membership, udah YouTube-nya setiap kontennya itu banyak yang nonton juga, uh, banyak orang ya, dia punya tim ya, banyak punya tim yang membantu bisnisnya. Sehingga suatu waktu nih di tahun 2023 ini dia stop muncul lagi dia di tahun 2024, 4 bulan yang lalu. Dari jadi 1 tahun yang lalu ke 4 bulan yang lalu dia nggak update video. Dia benar-benar ngelepas semua, entah itu kliennya, sponsornya, juga membership. Ya, membershipnya masih ada yang jalan, yang jelas mau nggak mau dia PHK timnya ya, yang bantuin entah itu editor video buat konten dan lain-lain. Jadi ya, di sini ya dia akhirnya cerita ya kenapa dia berhenti gitu. Berhenti dalam artian yang nggak ngonten kayak dulu lagi gitu loh. Oke, nanti kita akan bahas tentang Vanessa. Sekarang lanjut ke Ruri. Ruri juga begitu ya. Ruri Ohama, dia malah, kalau tadi Vanessa subscribernya 800 ribuan, Ruri udah 1,3 juta gitu. Dia emang cewek cantik, pintar gitu. Jadinya dia pun penderita ADHD ya. Jadi kayak cemas, mentalnya serba ya pokoknya serba serba cemas, pokoknya penyakit panik seperti itulah gitu. Orang yang gampang panik istilahnya. Dia punya channel yang ya udah populer banget deh, kalau ada video langsung ratusan ribu gitu yang nonton. Nah, di sini channelnya ini bahas tentang manajemen waktu, tentang filosofi, pengembangan diri ya, juga tentang di sini juga ada bahasa juga, belajar bahasa sama baca buku yang jelas nih. Bagaimana biar pinter lah ya, biar pinter, biar bisnisnya sukses, mengarahkan orang seperti itu, manajemen waktu, juga sosial media juga gitu. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah dia merasa ini sebenarnya dua-duanya ini ya, Sirman tarik kesimpulan, dia merasa ini kalau YouTube ini semakin lama semakin kayak membelokkan ya misi sama visinya dia gitu. Yang tadinya dia murni pengen membuat konten, apalagi Ruri juga orangnya gampang stres ya.
Tapi kenyataannya kalau Vanessa ini justru yang ceria, yang sebenarnya udah mulai populer ya, udah masuk istilahnya bikin bikin membership besar, juga ikutan gabungan sama YouTuber besar. Dia tiba-tiba kok yang seharusnya bisnisnya bisa lebih lebih upgrade lagi malah berhenti gitu. Di sini kesimpulannya yang pertama ya, si Riman ya coba dengerin ceritanya ini dari kedua ini ya, masalah sponsorship ya. Sponsorship ini benar-benar ya mengganggu ya, mengganggu misi dan visi itu. Jadi kayak ini kreator punya channel tuh pengennya gue kontennya kayak gini gitu. Cuma kadang sponsor nitip duit, nitip nyelip-nyelipin entah itu hal yang konten kreatornya nggak suka. Jadi kayak ya sebenarnya Firman udah bahas di video sebelumnya, banyak konten kreator yang nggak suka sama sponsorshipnya, entah itu pertama ya entah itu produknya ya, mungkin ada yang suka ada yang enggak. Juga kedua karena semakin banyak semakin populer itu sponsorship ini semakin ngantri gitu, dan ini ngantri ini makan jadwal, makan waktu. Nah, dikejar tenggat ini yang bikin tekanan ya, tekanan batin, tekanan mental. Jadi mereka udah terima uang, harus bikin konten, harus ya, namanya YouTuber besar kan ya harus bikin kontennya bagus gitu loh. Bikin kontennya itu ya harus editan, kualitasnya udah 4K dan lain-lain. Jadi emang butuh waktu. Di sini butuh orang, butuh tim. Kalau dia sendiri juga udah keteteran. Nah, mereka mulai kena mental gitu. Yang tadinya ngerasain dapat duit enak dari sponsor, bisa beli rumah, bisa beli macam-macam, bisa jalan-jalan kemana aja. Sekarang mulai ada hal baru yang mengganggu pikirannya, yaitu ya mulai stres ini gimana nih, ngejar tenggat. Jadi punya channel YouTube yang seharusnya dia share konten, jadi kayak ngurusin bisnisan orang gitu loh. Terlalu banyak ngurusin bisnisan orang meskipun udah dibayar ya. Makanya kayak si Vanessa ini yang antrian ini dibalikin semua uangnya, dia bikin video lagi cuma temanya lebih lebih nyantai gitu, lebih suka-suka dia gitu. Kembali ke originalitasnya dia ya, kayak aslinya dia kayak gini, santai. Jangan tips buat YouTuber, terus alat-alat yang dia pakai, perbandingan ini, terus apa, tips mulai YouTube, mulai kembali ke bahas Notion juga ya, mulai kembali ke apa yang dia dia suka di channel ini, apa yang dia visi misinya apa gitu. Juga si Ruri juga dia membuka channel baru yang ya dia membahas tentang dirinya aja gitu loh, nggak ada sponsor, nggak ada apa-apa. Dia juga bikin video ini, kata dia yang kualitasnya kualitas adanya aja, nggak ada edit-editan, polos gitu ya. Jadinya benar-benar ya di sini dia bisa lepas gitu dari tekanan. Ya mungkin nggak tahu ini mau dilanjut atau enggak ya, cuma terakhir dia konten satu bulan terakhir dia bikin satu, abis itu dia bikin channel baru gitu. Terakhir dia bikin 1 hari yang lalu satu, mungkin ini ya kalau kesahnya aja ya. Dan itu ini Sherman belum nonton sih, mungkin nanti akan coba deh. Dan ini bikin channel baru. Channel baru aja satu video langsung 2500 subscriber ya. Ya inilah kalau udah populer seperti itu, udah punya follower kemana aja dikejar. Jadi untuk yang mau aja gitu. Di sini ya kalau di sini kan ibaratnya channel boleh dibilang channel belajar yang nambah wawasan. Kalau di sini channel ya murni ya, follow dia benar-benar. Ya sebenarnya zaman sekarang ini emang dipengaruhin sama si Dan Koe ini ya. Dan Koe ini emang membuat apa sih, revolusi gitu di bidang digital marketer. Dia punya konsep
apalagi pada YouTuber ini kebanyakan pada kena gitu, pada kena konsepnya kayak solopreneur gitu. Jadi emang bisnis online nggak perlu banyak tim, nggak perlu rempong, yang penting justru duitnya dilipat gandakan dari komunitas, dari jumlah istilahnya, entah itu leadnya, subscriber di dalam email ya. Pokoknya diarahkan pokoknya dari YouTube semua, nggak otomatis dia nggak nyari duit dari YouTube-nya ya, diarahkan ke ya penawaran. Nah itulah penawaran digorengnya di email sama di pokoknya dia ada satu akun kayak Twitter sama YouTube gitu untuk cari mata memandangnya, terus digorengnya di email marketing ya, pakai autoresponder. Nah seperti itu, jadi kayak ya yang mau dapat duit, apa dia duit gedenya itu ya semakin banyak istilahnya yang ikut eh, penawarannya dia, yang istilahnya beli penawarannya dia, itu semakin besar dia dapatnya gitu. Jadi untuk melipat gandainnya dia pakai menggunakan email marketing dan komunitas. Komunitasnya inilah yang sedang apa ya, yang menjadi lawan tim kayak tim YouTuber ya, kayak misalnya satu YouTuber punya tim banyak. Nah di sini kebanyakan mereka pada memangkas timnya, fokus ke membangun komunitas ini gitu loh. Jadi nggak banyak eh, nggak banyak kepala lah, nggak banyak rempong, jadi nggak banyak pengeluaran juga gitu. Di sini emang kayak Vanessa udah bilang, untuk membayar tiap orang itu satu timnya ini butuh biayanya besar gitu. Dan dengan konsep dari model kayak Dan Kue ini bisa memangkas pengeluaran yang besar sekali gitu. Makanya orang pada istilahnya terjerumus ke sini gitu. Dan ya di sini juga ya ada pro dan kontra juga gitu. Ada orang yang pro ya emang karena emang bisnisnya membutuhkan banyak tim, cuma kayak untuk setelah pertimbangan masak-masak kayak Vanessa ini dia nggak bisa lanjut banyak timnya karena emang ya, pengeluarannya besar, terus tekanan terutama di dalam kontennya ya, tekanan dari endorse-nya ya, endorse sponsornya ini juga besar gitu loh. Jadi kalau dia mau nutup endorse, konsekuensinya nggak dapat duit. Dia nutup endorse, dia memotong timnya, tapi berusaha ya tetap jalan sendiri ya dengan format solopreneur ini gitu loh. Ya dia sebenarnya dia mencoba peruntungan baru, cuma tetap aja ya followernya juga ya view-nya juga tetap banyak. Dia di sini kayak satu video ditonton 1,6 juta gitu kan, meledak seharusnya, rekomen banget. Nah di sini ya untuk para yang sedang berkecimpung ya di dunia YouTube ya mulai dipertimbangkan gitu. Nanti agar jangan sampai ya kejadian kayak YouTuber-YouTuber gede ini yang udah followernya jutaan, mereka pada mulai gerah, mulai resah, kena mental, mulai mengganggu pikiran masalah endorse, masalah tim, harus produksi video yang bagus, harus punya tim. Kalau dia ngelakuin sendiri juga ya bakalan repot gitu. Juga ya di sini harus jadi berani ya, jadi mengambil keputusan yang berani kayak Vanessa ini gitu loh. Yang dia udah yakin kalau jadi solopreneur juga dia bisa gitu, karena emang pertama dia subscribernya udah banyak, meskipun apapun yang dia lakuin pasti ya followernya tetap setia gitu, karena emang udah engage ya, udah terhubung koneksi antara yang nonton sama dia sebagai hostnya, youtubernya gitu. Nah di sini juga Ruri juga dengan kecerdasannya emang ya orangnya ya seperti ini, emang penderita ADHD dan dia bisa gitu loh keluar dari itu
istilahnya membantu apa sih, menjadi contoh baik orang-orang yang kurang percaya diri agar keluar dari zona zona ketakutannya itu, zona tidak nyamannya ya, agar dia bisa ya ya bisa normal seperti itu. Nah, di sini juga dia pun si Ruri juga ya mulai ya kena mental masalah endorse dan lain-lain nih. Soalnya ya jadinya emang channelnya jadi isinya ya barang semua gitu loh. Jadi channel isi jualan semua itu yang bikin kadang apa ya, ya kalau duitnya ada ya dia tapi nggak apa-apa, cuma masalahnya waktunya, kadang waktunya nggak ada gitu, kayak deadline segala macem. Kalau pertanggungannya kan udah bayar, kalau videonya nggak belum upload kan ya itu harus ya nggak tau lah, jadi kepercayaan, jadi mungkin dijelek-jelekin di komunitasnya dan lain-lain. Ini yang jadi tekanan tekanan batin, tekanan mental. Makanya jangan sampai ya kalian semua yang berkecimpung di YouTube ya mengalami hal-hal seperti itu. Jadi mau jadi YouTuber ya disarankan ya harus bisa ya benar-benar, jangan cuma ngelihat duitnya aja deh. Di sini pelajarannya seperti itu. Jangan cuma ngelihat duitnya aja. Kadang tawaran-tawaran duit ini emang susah ditolak. Cuma kadang ya kalau disuruh kerja itu kita ya permasalahannya ya karena sibuk ngurus channel disuruh bikin video yang bukan dia suka gitu, jadinya kan ya itu yang masalah. Kalau kalau disuka ya itu mungkin sekalian gitu. Cuma kadang ada yang nggak suka itu ya, kalau sedikit 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 numpuk terus perasaan seperti itu, jadinya malah jadi apa sih, jadi ngebetein gitu ya. Duit bisa dicari, cuma kalau hal bikin dia nggak happy ya jangan gitu, lebih baik ditolak. Kalau misalnya ya udah mulai tanda-tanda produknya ini nggak sesuai, tolak. Harus punya standar ya, harus punya standar. Kalau misalnya endorse, ada yang mau endorse tapi minta banyak ini itu, minta ngelabui orang tapi produknya biasa-biasa aja, ini harus ditolak gitu. Soalnya ya kalau diterus-terusin nanti akan jadi kayak tekanan batin ya gara-gara itu doang sih sebenarnya. Ya cuma gimana lagi gitu, masalahnya ya manusia ini ya nggak bisa dibohongin. Manusia punya mata, punya hati ya, punya perasaan. Kalau disuruh ngelakuin apa yang dia nggak suka ya pasti dia nggak akan mau gitu. Mau dibayar berapapun ya pasti dia nggak akan mau gitu. Nah jadi itu aja guys, semoga ya penjabaran tadi ya bermanfaat. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya guys, jangan ambil negatifnya ya. Negatif di skip aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan komentar. Goodbye.